Lalu yang terbaik itu apa? Yang terbaik itu, dan Masya Allah, sekarang itu ketika kita sudah mengenal minyak wangi, memang yang terbaik itu adalah dari rumpun duhen. Ya. Rumpun duhen itu berarti yang yang dari hewan maupun yang berasal dari lemaknya hewan atau dari kayu. Kulit. Kayu. Iya. Lemaknya itu bukan berarti kalau hewan berlemak, karena duhen itu memang juga bisa berarti lemak ya. Sehingga ketika orang sebagian itu salah memahami, kita pas lagi hidangan makan lalu dikasih ini, nggak boleh loh menolak, ini larangan Rasulullah menolak lemak itu. Padahal duhen itu adalah ungkapan yang sifatnya istilahi, yakni dijadikan sebagai istilah dalam minyak wangi yang berasal dari hewan atau dari kayu. Hewan itu berarti yang kita kenal misik dan ambar ya. Yang paling bagus di antara wewangian yang berasal dari hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi, berbincang dengan Ustadznya Muhammad Fawzul Azim tentang wewangi tuntunan Nabi. Ustadz, ini kan sudah beberapa kali kita singgung ya, bahwa hari Jumat itu disunahkan memakai minyak wangi. Masya Allah, bahkan itu diperintahkan secara khusus. Ya, ini saya untuk mengingatkan kita, saya bacakan beberapa hadis nih Ustaz ya. Ini yang pertama dari hadis riwayat Imam Muslim. Mandi, Rasulullah SAW bersabda, mandi hari Jumat itu wajib atas setiap muslim muhtalim yang sudah balik ya. Ya, suami bebas ya. Yakni bersiwak, membersihkan gigi, dan memakai minyak wangi sesuai kemampuannya. Disebutkan di sini memakai minyak wangi sesuai kemampuannya. Wa yamussu minatib ma qadara alaih. Ma qadara alaih. Lah ini menariknya, ada satu di antara perawi namanya Bukair, itu tanpa menyebutkan Abdurrahman yang tadi ada jalur sampai ke Abu Sa'id Al-Khudri, itu Bukair ini disebutkan di sini berkomentar tentang wewanginya. Meskipun dengan walau minti bil mar'ah, meskipun dengan parfumnya mar'ah. Istri, perempuan. Istri ya, perempuan. Ini berarti maksudnya bukan hanya perempuan tapi lebih ke istri ya, mungkin ya. Karena nanti kita menjumpai dalam hadis, kalau ini kan dari sepertinya dari salah satu perawinya ya, yang memberikan keterangan walau minti bil mar'ah. Betul. Kalau dari Rasulullah Muhammad SAW, kita mendapati ada pembagian secara khusus mengenai tibun nisa. Nah, nanti insya Allah lain waktu kita bahas lebih khusus mengenai tibun nisa dan tibul mar'ah itu. Ada satu lagi hadisnya, ini dari riwayat Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keutamaan memakai wewangi di hari Jumat ini. Kata Rasul, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat bersuci semampunya, memakai duhen atau minyak wangi dari minyak wanginya, atau mungkin maksudnya wayadahinu min duhnih, ya, jadi menggunakan minyak wangi dari jenis duhen ya. Memakai wewangi dari rumahnya, kemudian lalu dia keluar, lalu tidak memisahkan antara dua orang yang sedang duduk, kemudian dia melakukan sholat sebagaimana yang telah ditetapkan untuknya, lalu diam ketika imam berbicara, berkhutbah, melainkan kalau dia melakukan semua itu diampuni baginya dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Masya Allah. Nah, ada beberapa hal yang menarik di situ dari hadis pertama dan hadis kedua itu. Ma qadara alaih, ya sesuai dengan kadar kemampuan yang menggunakan minyak wangi itu menunjukkan prioritas-prioritas ya. Menunjukkan prioritas itu adalah menggunakan yang terbaik yang dimiliki. Nah, lalu yang terbaik itu apa? Yang terbaik itu, dan Masya Allah, sekarang itu ketika kita sudah mengenal minyak wangi, memang yang terbaik itu adalah dari rumpun duhen. Rumpun duhen itu berarti yang
Ustaz, yang dari hewan maupun yang berasal dari lemaknya hewan atau dari kayu. Kulit. Kayu. Kayu. Lemaknya itu bukan berarti kalau hewan berlemak, karena duhan itu memang juga bisa berarti lemak ya. Sehingga ketika orang sebagian itu salah memahami, kita bahas lagi hidangan makan lalu dikasih ini. Nggak boleh loh menolak, ini larangan Rasulullah menolak lemak itu ya. Padahal duhan itu adalah ungkapan yang sifatnya istilahi, yakni dijadikan sebagai istilah dalam minyak wangi yang berasal dari hewan atau dari kayu. Hewan itu berarti yang kita kenal misik dan ambar ya. Yang paling yang paling bagus di antara wewangian yang berasal dari hewan. Karena ada juga dari hewan yang lainnya. Tetapi memang dua ini yang terbaik. Ini ambar. Nah, itu masuk duhan. Yang jadi dari paus ya. Dari paus. Ini bukan yang terbaik walaupun ini masuk malaki, karena masih ada lagi yang di atasnya. Iya. Malaki mumtaz ya. Masya Allah. Ya. Ini kenapa kok ya duhan itu menjadi istimewa, Ustaz? Selain bahwa di hadis ditunjukkan itu ya, apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Kenapa kok di hari Jumat Rasul menyampaikan untuk kalau memungkinkan kita mampu menggunakan duhan waktu hari Jumat di hari terbaik gitu ya? Di hari terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Dari segi faedah, maka duhan itu memberikan faedah yang jauh lebih banyak. Kemudian dia juga memiliki kelebihannya, baunya juga lebih awet, lebih kuat. Lebih kuat itu bukan berarti menusuk, bukan berarti lebih tajam. Kita ingat kembali mengenai istilah-istilah berkenaan dengan wangian. Fauhanul itr itu ke tingkat ketajamannya. Tapi yang tajam belum tentu kuat. Gitu. Sebaliknya kita tahu misik, kok keliru misik. Kalau misik ini kan yang pewarna baju ya. Misik itu baunya kan bukan menusuk, bukan tajam, bukan fauhannya itu bukan ali. Tapi kan Masya Allah, itu sahabatul itrnya, ketahanan minyak wanginya, maupun nanti sebagian misik itu ketersebarannya, itu kan Masya Allah begitu luasnya. Dalam hal ini, saya tidak dapat menjawab secara rinci mengenai kenapa kok kita itu diperintahkan untuk memakai duhan. Tetapi duhan itu memang lebih istimewa dibanding minyak wangi lainnya. Ya. Artinya ini tidak memastikan mengenai alasan kenapa kita disuruh memakai duhan. Tapi kalau kita pahami dari segi yang lain, maqadara alaih, itu sesuai dengan kemampuannya. Memang di jenjang teratas itu adalah duhan. Ya. Meskipun kita menjumpai bahwa minyak wangi yang mahal, yang bagus, yang di luar dari rumpun duhan itu adalah mawar. Tapi mawar pun sering juga disebut sebagai duhan. Oh gitu? Ya. Walaupun ini dari raihan ya. Raihan. Kalau kita tengok nanti dari bunga maksudnya. Tetapi mawar itu sebagiannya digolongkan pada duhan. Yang saya masih belum paham. Kenapa ini sebagiannya digolongkan ke dalam duhan. Itu berbeda dengan masmum. Sebagian ulama menyebutkan bahwa raihan itu selain dari bunga-bungaan dan disebutkan secara khusus masmum. Al-masmum itu mirip melati, kalau di Syam disebut sebagai ful. Itu ada yang menyebut mawar atau ada yang menyebut sebagai melati Tunis gitu ya. Baunya sangat berbeda. Kalau antum sudah akrab mestinya ini saya agak sulit menjelaskan. Baunya mendekati bau ini ya, bau melati. Tapi kalau orang yang akrab dengan mawar memang ini baunya mawar gitu. Mawar tapi dekat-dekat dengan melati karena itu memang sering disebut sebagai melati Tunis, tapi kadang-kadang juga disebut sebagai mawar. Nah, jadi sesuai dengan kadar kemampuannya. Kalau tidak ada, maka yang kita gunakan adalah yang terbaik. Ini tadi ambar, dan kemudian ini adalah oud, ini gaharu, dan kemudian nanti ini kan kerasa. Kalau ini kerasa bahwa ini adalah duhan ya, duhan. Nah, memang baik ambar maupun gaharu ya, oudnya ini kental, kuat gitu ya. Kuat. Nah ini ambar yang campur dengan gaharu.
Anbar campur gaharu. Ya. Kalau tapi ini, bukan berarti kemudian ini tadi langsung kita asal campur mboten nggih. Bukan, ini gaharunya juga lebih baik Ini dibanding yang ini. sendiri-sendiri sekarang dicampur. Ya. Bagaimana kah? Loh, menjadi beda ya? Saya lebih suka ini. Okay. Orang mengatakan ini awet, tapi ternyata nggak awet karena sering. iya, saya punya cepat habis. Masya Allah. Ini sudah kedua kalinya Ini ini. contoh bahwa ini ada beberapa minyak wangi dari rumpun duhen ya yang disunahkan dipakai kalau memang memiliki. Ya, dan kita memilih duhen untuk kita pakai di masjid, level tertinggi dari minyak wangi yang kita miliki ya. Kan ma qatara alaihi berarti kan sesuai dengan level tertinggi yang kita miliki itu apa? Ya. Itu untuk memuliakan, untuk sikap penghormatan kepada syiar Jumat, kepada tuntunan. Kita menggunakan yang terbaik yang kita miliki. Sebagaimana ketika kita ke masjid itu juga kita menggunakan baju terbaik yang kita miliki. Yang terbaik yang kita miliki mungkin orang lain melihatnya nggak baik. Tapi ya, kalau itu yang terbaik yang kita miliki, maka itulah kita pakai. Masya Begitu juga dalam urusan ini. Sehingga jika kemudian kita tidak menemukan duhen, memang kita nggak punya. Nah, yang terbaik yang kita punya itu. Bahkan ketika kita tidak punya, kok kita sendiri kok pas nggak punya, maka tidak mengapa memakai minyak wangi istri, tibil mar'ah tadi ya. Nah, pengertian menggunakan tidak mengapa menggunakan minyak wanginya istri itu maknanya ialah minyak wangi yang ma'ruf, yang memang dikenal bahwa ini biasa dipakai oleh perempuan ketika sedang berada di rumah. Di rumah ya. Tetapi tibul mar'ah itu juga mencakup minyak wangi yang dikhususkan bagi perempuan. Apa bedanya kalau tibul mar'ah dikhususkan bagi perempuan berarti tibun nisa, yakni ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Sementara ada minyak wangi di dalam agama kita ini yang kita juga mengenali bahwa ini minyak wangi boleh untuk perempuan dipakai setiap saat. Karena tadi ya ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu karena khafiya rihuhu. Nah, tapi ada juga yang boleh dipakai setiap saat selama tidak ada laki-laki. Kecuali tadi suaminya itu tadi ya. Nah, itu kan berarti minyak wangi ini baunya tercium. Yakni sesuatu yang makruf dipakai oleh perempuan. Perempuan pakai itu, pantaslah pakai begitu. Tetapi dia tetap tidak boleh menggunakannya ketika dia keluar rumah. Maka ini tidak masuk kategori tibun nisa yang khafya rihuhu, tetapi ini dikenali bahwa kalau perempuan pakai itu memang ya nggak masalah. Yang secara sangat khusus bahwa ini nggak ada masalah dipakai perempuan, tapi baunya semerbak. Sementara kalau laki-laki pakai tidak boleh kecuali yang sudah menikah adalah za'faran. Za'faran itu ada za'faran yang memang ada za'faran yang khafi ada. Walaupun tidak begitu khafi. Cuma saya pas di sini tidak ada. Yang warnanya agak putih ini Ustaz ya? Bukan ya? Ini za'faran yang agak putih, ini za'faran abyad. Itu tapi nggak khafi juga ya ini? Ya masih bisa tercium dari jarak dekat. Yang lebih khafi itu warnanya lebih pekat lagi. Atau yang ini, kalau ini merah dan ini malaki. Ini za'faran ini masuk duhen apa enggak Ustaz? Berarti? Raihan. Maksudnya raihan ya? Iya. Karena kan baunya juga lumayan kuat ya? Kuat. Apalagi yang za'faran arus. Niku napa niku? Ini za'faran. Wah, harus hati-hati kalau za'faran niku. Iya. Jangan situ. Karena kita masih akan bincang ya. Oh iya. 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 Beda. Ada lagi yang nanti lebih kalem lagi, tetapi tetap sebelahnya dapat mencium baunya. Nah, perlu diterangkan juga bahwa za'faran itu walaupun termasuk tibil mar'ah, dan di dalam hadis Sahih Muslim tadi itu Bukair menyatakan walaupun dari tibil mar'ah, tetapi kalau kita mengambil pelajaran bahwa za'faran waros itu tidak boleh dipakai ketika akan ihram, tidak boleh dipakai ketika orang itu berumrah maupun berhaji, dan berbeda dengan sisa wewangian yang dipakai sebelumnya. Maksudnya sisa wangian itu gimana?
kalau kita mau ihram kan sunnah. Iya. Sebelum berihram ya, kan sunnah pakai minyak wangi. Apalagi kalau dari duhan. Sebagian duhan itu kan bertahan sampai beberapa hari. Nah, artinya kalau kita pakai kan berarti misalnya kita pakai apalagi sekarang naik kereta pula dari Madinah ke Mekah. Sampai sana kan masih baunya masih semerbak. Nah, ini nggak perlu dicuci, nggak perlu dibersihkan. Karena memakainya sebelum ihram dan itu sunnah. Kecuali za'faran dan waras. Jadi meskipun sebelum ihram, tapi masih ada bau za'faran waras, dianjurkan atau diperintahkan. Oh. Kita mau berihram, atau bahkan sudah menggunakan pakaian ihram tapi kita belum berniat. Sunnah kita memakai minyak wangi. Ini termasuk kesunahan yang perlu diprioritaskan, perlu diperhatikan. Sunnah kecuali 3. Za'faran, waras, dan khuluq. Ya, khuluqnya juga sebenarnya za'faran kandungan juga. za'faran, nggih. Nah, khuluq itu bisa campuran waras juga, misalnya za'faran, karena za'faran khuluq itu kan za'faran dengan campuran mawar dan campuran yang lainnya. Sehingga dimungkinkan campurannya itu ialah za'faran, mawar, dan waras. Atau malah tambah satu lagi, al-faghiyah, campuran ke situ. Nah, kalau yang lain itu kita pakai dan baunya masih melekat di badan kita sampai di Mekah, bahkan ketika sudah tahallul pun masih ada baunya, sungguh itu merupakan sesuatu yang baik. Akan tetapi kalau yang kita pakai itu khuluq atau za'faran, maka Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan untuk mencuci bersih sampai tidak tercium baunya. Allah. Nggak ada bekasnya. Ini menandakan bahwa dengan demikian kalau kita mau berangkat sholat Jumat, walaupun boleh dan walaupun ini karena kalau memang nggak punya minyak wangi yang adanya adalah minyak wanginya istri, kita itu baik memakainya kecuali ini wallahu a'lam bishawab. Mengambil pendapat kayak tadi ihram tadi. Kita perlu berhati-hati terhadap khuluq, kemudian za'faran dan waras. Karena bisa mengganggu konsentrasi ibadah ya. Terutama dia sendiri. Masya Allah. Atau bau dari atau orang sebelahnya yang mengenali baunya. Ini za'faran arus ini. Allah. Masya Allah. Jadi tadi semua jenis minyak wangi yang kita maksudkan tentu saja minyak wangi yang alami, asli dan thayyib tadi saja. Jadi dianjurkan dipakai seorang lelaki ketika dan jangan lupa pakainya itu habis mandi. Atau dengan dalam hadis berikutnya bersuci semampu kamu. Maksudnya bersuci semampu kamu itu gimana? Yang memenuhi kan ini ketika hari Jumat disunnahkan, disunnahkan untuk mandi, mandi besar ya. Ya, itu kalau mampu. Loh, masa mandi aja nggak mampu? Ada berbagai keadaan yang dimungkinkan menjadikan orang itu tidak sempat atau tidak memungkinkan untuk mandi. Maka semampu kamu adalah sebaik yang dapat kita lakukan untuk memuliakan Jumat. Minimal sekali ialah berwudu. Nah, sesudah itu kita memakai minyak wangi itu. Karena dalam keadaan bersih, minyak wangi itu akan lebih awet dan memberikan bekas, memberikan pengaruh pada bau yang lebih elegan, yang lebih baik, lebih sempurna. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini kalau Ustaz Fadil ini, alhamdulillah ini pilihan tipnya cukup banyak. Sehingga. Tapi ini Masya Allah ini luar biasa. Jadi ketika kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita yakin ada banyak manfaat. Meskipun kita gali sebagiannya mungkin kita sudah mengetahui, tetapi yang lebih penting lagi adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelas akan membawa maslahat, manfaat dunia dan akhirat. Nah, satu lagi itu. Beberapa orang mengatakan, Ustaz, nanti kalau semua pada pakai minyak wangi, nanti kan nggak bikin pusing itu. Wah. Itu kalau orang tuh sampai pusing, sampai ada yang menyebutkan, saya itu paling nggak tahan, Ustaz. Kalau sebelah saya ada yang pakai minyak wangi. Saya tanya, apakah semua yang pakai minyak wangi nggak tahan? Oh, bukan. Tapi kalau pakai minyak wangi sunnah, nah itu bukan minyak wangi sunnah. Itu hampir pasti minyak wangi sintetis artifisial.
Nah, itu yang kemudian cuma kan kemudian dinisbahkan kepada nama-nama yang sudah masyhur. Nah, misalnya saya pernah masuk juga, aduh kok pusing begini. Oh, jadi nama jualannya itu parfumnya seakan-akan pakai misik apa, Betul, pakai anbar betul. apa ngoten nggih. Dan khusus mengenai misik itu kita perlu hati-hati. Misik itu termasuk duhan, dan misik itu yang paling suka oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi misik pula yang sering dijadikan sebagai nama jadi-jadian. Dinisbahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinisbahkan ini misik kijang, disebutlah ini misik apapun itu, tetapi tidak ada misik di dalamnya sama sekali. Nah, tapi yang jelas yang kita bahas bukan mengenai keasliannya tadi, melainkan bahwa tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada kerisauan selama yang kita pakai itu tip. Kalau yang kita pakai itu tip, apalagi tip yang sangat bagus, dari kejauhan baunya elegan, ketika dekat pun tetap lembut. Masya Allah. Nah, ini berarti catatan ya. Usahakan menggunakan tip. Sesederhana, walaupun sesederhana apapun, tapi Masya tip. Allah. Tip yang alami, asli, thayyib. Insya Allah. Dan usahakan jangan mengganggu mengganggu sekitarnya dengan bau-bauan yang tidak enak. Termasuk kalau kita lebih memuliakan sholat Jumat tadi Ustaz ya, berarti usahakan jangan menggunakan parfum abal-abal yang nanti baunya bukannya membuat khusyuk jamaah tapi malah bikin pening. Bikin pening, bikin sakit. Na'udzubillah min dzalik. Demikian, semoga bermanfaat insyaallah dan selamat menikmati Jumat dengan wewangi tuntunan Nabi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.